Iten ni ampun susah. Siloek lalu kamele. Berbuka puasa kadang-kadang 15 macam. Subhanallah. Atap doang baun pinak jari 5. Emben pecel. Emben nurapura. Pelecing. Apa tiara dan dah ni kesila. Batan tak napik ni kesila. Masya Allah. Sirakus ni kesila. Ada nak pelecing doang baik. Ada nak pecel doang baik. Karena memutar ke dalam. Dia terawih berbret. Allahu Akbar. Dia terawih. Angka wilayah separuh tak sampean. Ni satu atauan ni kirang menang. Subhanallah. Pecel tamu. Apa Malik? Datang elek Mas'un Malik. Nabi urap-urap tamu. Munggah ni kena. Ya pinyak ni kesini. Subhanallah. Akhir buruk tak puasa. Walau juk masjid doang. Walau berdiri doang. Di sini. Angka mentan ni nak sakit ya ke ulang penyok ni ke sini. Saya lagunan mangkin ni ke sini. Alasan puasa banyak yang tidak solat. Alasan puasa banyak yang bangun siang. Alasan puasa banyak yang solat. Asarnya dekat maghrib, zuhurnya dekat asar. Masya Allah. Karena apa? Dia ibadahnya tidak dia perbaiki. Mohon maaf Ibunda Tian, kita beranggap nantinya Ramadan itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga dalam beribadah kepada Allah, jangan pernah engkau bermain-main. Baik dari segi kehusyuan, baik dari segi waktu, maupun dari tata cara. Ada 3 saya bilang ini Bapak Ibu. Baik dari segi waktu, baik dari segi kehusyuan, maupun tata cara. Karena luwek dengan lemak, mudah-mudahan inak, ibu bapak inak terutama. Karena pelung jantung sembahyang asar. Mohon maaf, kadang-kadang solat asar jam 5. Malik ke molok kolak elek kompor. Petehem deman tutup perasa-rasa kompor yang gesang. Karena kembali ibadah solat kita tun. Makanya mohon ina selesaikan solat asar aru-aru. Ya ampun. Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dewek hormati muliakan al mukarramun dani ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya kita lagi selangkah lagi menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan rasa cemas, dengan rasa berharap, tujuan kita nanti di bulan Ramadan agar kita ibadah dengan sesungguh-sungguhnya ibadah. Karena inilah janji diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum tiang memberikan pengkajian tentang bulan Sya'ban, tentang lanjutan kita puasa nanti di akhir Sya'ban, tentang persiapan kita bulan Ramadan, mari kita bersalawat dulu pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini juga kita bikin malaikat, 1 orang bahkan ribuan malaikat yang akan kita bikin dengan bersalawat di bulan Sya'ban, yang akan mendoakan kita sampai dengan yaumil qiyamah. Latuna semakin
pelan tapi pasti, dengan gemuruhnya suara ibu itu sendiri, Rasulullah akan terbangun dari tidurnya, mendengar panggilan dari umatnya yang ada di Darul Istighfar. Allahumma salli lim ala Muhammad wa ali wa sahbil ajma'in. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma shalli Muhammadin wa ali wa sahbil ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqam Jibril al-matin. Allahumma salli Muhammadin wa ali wa sahbil ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma salli Muhammadin wa ali wa sahbil ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal syuhada wal mujahidin. Allahumma salli Muhammadin wa ali wa sahbil ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal khulafa war rasyidin. Allahumma salli Muhammadin wa ali wa sahbil
بالأجمعين اللهم طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, kalau kita tidak sering ngaji, kadang-kadang ilmu yang kita miliki itu kita lupa. Mbet lupa ele otak, si kedua mbet lupa amalan. Sehingga santam ngaji jelo niki, tiang mau ingatkan Bapak Ibu bahwa kita akan lanjutkan puasa kita, yaitu lagi 1, 3 akhir bulan Sya'ban. Ini yang sudah melaksanakan, yaitu awal tengah. Lagu lamun diuah jadi ini. Ini yang akan melanjutkan puasa adalah yang sudah melanjutkan awal, tengah, dan akhir. Piran tagawe yang mengajak pelungguh besok hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Minggu kita off karena Senin itu adalah hari Syak, antara tanggal 1 atau tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah makanya istirahat kita hanya hari Minggu. Dan besok kalaupun kita diberikan umur panjang, kita akan mengerjakannya. Amin. Amin. Arak dengan berketua, kandid kanggo puasa di atas nisfu Sya'ban. Nggih, araan niki nggih, araan. Lagu sendit lanjut dulu, kebersihan hati lewat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Amin ya rabbal. Ingat-ingat, haram kita melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, yahrumus saumu bi ayyami tasrik. Haram berpuasa pada hari tasrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang selanjutnya walidain hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Sangarak dengan sikap Jumat, kadit sak nyambung puasa nenjelono haram. Kadit sak tahun penter puasa, tebing njaji si dengan anu puasa bro, tiun ini kesilah. Maka puasanya haram nih kesilah. Yang selanjutnya wakaza ba'dan nisfu Sya'ban. Demikian juga setelah nisfu Sya'ban tanggal 15. Berembe tatakalan kadit sandi haram puasa jelono. Yang pertama
malam yasilhu lima qablahu, dengan sandewah puasa sendik eman daripada bedait nisfu Sya'ban. Harus nyambung. Berarti yang pelingir senamian kanuah tanggal sekek 2 telu. Malik nyambung 14, 15, 16, maka kanggot ibadah puasa. Lama manani selengelong si pacu. Aku puasa Sya'ban. Ni kisila. Kadang sa pacu ane tahanan bejuluk ni kisila. Kadang saarak jalan sugul. Yang kedua, Bapak Ibu, aulam yuafiku adatihi. Karena wah biasa nggawe puasa sunat. Senin, Kemis, biasa. Silahkan biar di atas nisfu Sya'ban lanjutan. Lagu sunat Senin ke Kemis. Maka diberikan pahala juga pahala bulan Sya'ban. Yang ketiga, aulam yakun anzarin, atau arak wan nazaran, ya puasa le bulan Sya'ban. Si ketelu au qadain, atau dia mengqada. Andai berketuan si pacu, aku kan dinarak sidi sekek-sekek uni. Maka silahkan lamun sak melet lalu puasa, niatkan saja qada. Siapa tahu pernah hilang. Siapa tahu pernah hilang. Jadi sak ngerti dedek sak kena haram ane qada bid gawe. Makanya qada ini Bapak Ibu, arak ndik salah atau ndik, arak ndik sama adik atau ndik, silahkan dikodak saja. Karena saat itu siapa tahu mutsuit gigit, mutama nasi, tahu-tahu batang. Siapa tahu kit mandi melik, membedi tedi itu dalam. Nah makanya kita kan tidak tahu batal atau tidak. Sehingga lamun bau samelet lalu puasa, sila dengan niat qada, maka diberikan kelebihan daripada puasa bulan Sya'ban. Bagi ibu yang sudah akan melanjutkan lagi, luar biasa. Karena dendek bayi putus, lamun nam putus, borong tak mau pahala 70 nabi, borong tak mau pahala 70 tahun, borong tak terekeng mati syahid si Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lemak jelu Kemis ya tebarang-barang nggih. Sang ngelanjutan ni, sang ngelanjutan. Sandek ya teduk bayi ni kisina. Sang ngelanjutan. Alhamdulillah banyak yang melanjutkan. Terutama saya bangga, mohon maaf, pendek kapal menemani. Kalau batu menek itu pasti Kemis, Jumat, Sabtu itu puasa. Sehingga anda mau jual apa-apa, dendek bayi berjual batu menek jelu Kemis, Jumat, Sabtu. Dek nak laku kecuali es krim ni kesilang ke kanak-kanak ni kesilang. Nah, inilah maknanya hari ini supaya kita lanjutkan ibadah itu mumpung masih kita dipertemukan bulan Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ungkapan sekilas tentang perbedaan. Ada pendapat yang mengatakan haram sehingga berembentat ya jalan sogol kadit sa apa samud gawe nikin din haram. Jelas Ibu? Wah tahu ya sampean dengan lain? Tahun dah. Alhamdulillah guna ngaji kadit sa ngendang teketuan sih uni mau ketu baru eno. Kanggok lah janjutan nisfu Sya'ban. Sa pertama lamu kuah puasa sendik man 15. Si kedua, kalau saya ini adalah wah biasa puasa Senin Kemis atau Yaumal Bid. Si ketelu ada nazar, yang keempat ada qada. Dilanjutkan saja agar kita ada keberkahan berpuasa di bulan Sya'ban. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lagi sebentar tiang pelingin senamian akan bertempur melawan hawa nafsu, peperangan yang sangat besar. Sehingga searan perang, persiapan kita harus kuat. Pertama yang harus kita kuatkan, bentengi diri. Kadit sandik bau tertembak si apa-apa, godaan setan dan hawa nafsu. Yang kedua, harus punya senjata. Apa si tangan lawan, anda tiap tergoda si searan setan kanci hawa nafsu. Si ketelu, napi ya jari sangut, kenyeket sak perang, endik kalah karena kelapahan, karena kurang daripada sangun tiang pelinggir senamian. Sehingga dalam pengajian sak solah ini, ada 4 ya periri elik mangkin. Kadin sak lemak le bulan Ramadan itu, kita sudah kuat.
Kita sudah tangguh, kita sudah sanggup, kita tidak akan kurang, Bapak Ibu. Yang 4 ini, mulai hari ini kita cari pelan-pelan. Mulai hari ini kita perbaiki pelan-pelan. Mulai hari ini kita tata pelan-pelan. Begitu kita pakai, kita sudah siap. Tidak ada kekurangan apapun. Ini yang disebut orang-orang yang puasa, yang wajib diterima oleh Allah. La'allakum tattaqun, akan diberikan takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-aqidatu, akidah. Yang kedua, al-ibadatu, perbaiki ibadah. Yang ketiga, al-ilmu, perbaiki ilmu. Yang keempat, al-malu, perbaiki ekonomi. Sehingga mulai jeloniki kerisa akidah, mulai jeloniki pesolah ibadah, mulai jeloniki rombo ilmu tentang ilmu-ilmu tentang puasa, baik yang wajib mewajibkan puasa, yang rukun puasa, sunat puasa, bahkan yang terpenting adalah yang rusak daripada amal-amalan ibadah puasa kita. Karena Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, kam min saim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Luwek lalu lema umat mina rakyat mau daripada puasa itu kecuali lelah dan lapar. Mina rakyat mau. Sehingga yang 4 ini, hari ini kita harus sama-sama perbaiki. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, baru al-malu, sangu ai tiap jari puasa. Dendek baik kena puasa. Alam tuah puasa je berember-emberuan. Ndek mak lalu makan bulan puasa. Ndek narak dengan atanjak. Ndek mak lalu buyak kepeng bulan puasa. Ndek narak dengan ya atau memberas. Sehingga di bulan puasa ekonomi juga harus dicari. Sehingga makin tengah sakit takabahasan. Berembentat persolah akidah. Berembentat persolah ibadah. Berembentat ya perlu ilmu. Serta berembentan kadit sa rezeki sa tetebet si nenek. Emberuan emberasen tak akan mengganggu ibadah puasa kita. Karena luwek belum tentu puas. Sedikit belum tentu orang tidak cukup. Kali sekali. Luwek belum tentu puas, sedikit orang belum tentu tidak cukup. Sehingga mbeta tak uluk diri makin sekarang inilah yang jelaskan sama pelunggu. Kadit sa luwek tetebet rezeki, endek lupa li nenek. Sekedik tetebet rezeki si nenek lewat li bulan puasa, endek lupa nenek. Karena luwek dengan biasa makan, mau 1 juta bulan puasa. Dimin mau 100 engkah datang terawih. Dimin mau sata telangan berjamaah. Makanya inilah konsep yang akan tiang sampaikan hari ini. Arak batin di arak bati, ibadah tetap jalan terus. Alhamdulillah. Nah ini prinsip makin kita jelaskan satu-satu agar apa yang maknanya supaya puasa besok itu kita sudah siap sedia. Tak ada yang dibahas lagi tentang persiapan-persiapan ibadah puasa. Sebelum tiang lanjutkan, mari kita berdoa juga hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah baik sekarang maupun nanti, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana wa ghafir ma daya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa ghafir ma daya karami ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'at karami. Amin ya rabbal.
Yang pertama, akidah. Ingat-ingat Bapak Ibu, puasa ini adalah rahasia. Sehingga Allah menjelaskan, tiada yang bisa membalas daripada puasa itu kecuali aku. Kecuali aku, manik Allah subhanahu. Wa ana ajzibi, manik Allah. Puasa no. Aku doang tahu ya balasan. Aku doang tahu dengan ikhlas. Aku doang tahu dengan sapacu. Aku doang dengan setahun seapa tujuan ibadah puasa. Sehingga dalam ibadah puasa ini, perbaiki niat kita. Hanya tujuan kita sesuai dengan niat kita lillahi ta'ala. Makanya orang-orang yang tinggi akidahnya, lemak bulan puasa, dia tidak banyak tanda tanya. Dia tidak banyak ini, itu, ini, itu, ini, itu. Inilah perjalanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga akidah tertinggi, keilmuan tertinggi di bulan puasa adalah wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ilmu tertinggi dalam semua ibadah. Kita hanya mendengar, kita hanya mentaati. Am kembe lalu ngaji, memang perintah lalu ngaji. Am kembe ya sembayang, memang perintah sembayang. Ya kembe lalu terawih, memang ini perintah terawih. Ya kembe tersuruh berjamaah, memang ini perintah nafiaran berjamaah. Kita hanya bilang wa qalu sami'na, kami mendengar, wa ata'na, mepatiin, gawein julu, ampun adait apa maknanya. Ini berketua, apa mau? Dia muah lalu ngawis, dia mau upah. Dia muah lalu makan, dia mau kepeng. Dia muah lalu harian, dia miak tetap ngupah si dengan ipin bangkat. Jelas ibu? Nenek berketuan, gawein uah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini tertinggi. Andai malampak berjamaah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya melumbar terawih, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah yang harus kita titikkan hari ini, agar tiada kemalasan kita, karena ada Allah di hadapan kita, ada Allah di belakang kita, ada Allah di samping kiri kita, ada Allah di samping kanan kita, ada Allah di seluruh lini kehidupan kita. Sehingga le bulan puasa dia semal puasa berjorak-jorak. Luwek dengan ini nak tuan, subhanallah, puasa mun gawe, lagu sabatalan puasa luwek mun gawe. Contoh, puasa jak melen sili doa, puasa jak raos dengan doa. Lah makin belajar, yak raos dengan arak nenek, yak maksiat arak nenek, yak puasa onjol-onjol, do dalam balik tu dia mau nimit sogol muosek biwis arak nenek sawikan. Inilah namanya akidah. Jelas nih, jelas. Agar kalau kita sudah seperti itu Bapak Ibu, dia semal berjorak-jorak, kenyakat ibadah apapun bentuknya di bulan puasa itu, si penting pelunggu desenamian yakini bahwa ada Allah yang mengawasi segala gerak-gerik kita. Sehingga hadirkan Allah di dalam ucapan dengan zikir, hadirkan Allah di dalam hati dengan mengingatnya, hadirkan Allah dalam seluruh badan dengan beribadah kepada Allah subhanahu. Enggak Nina, le bulan puasa nih, nin kanggo momot searan biwis, nin kanggo momot searan ate, nin kanggo momot searan awak. Dia harus berjalan seia sekata. Itulah makna orang yang bisa dekat di bulan puasa. Sehingga nanti di bulan puasa,
kawaladathu ummu, barakanak sabaru sogol eletianinaan. Karena semua ini sudah kita gerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bapak Ibu, mari kita bersalawat. Suatu salawat yang membuat hati kita menghadirkan Allah di dalam hati kita. Mudah-mudahan dari saat ini pulang ngaji, kita sudah yakini semua ibadah yang kita lakukan ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lagi sekali, Bu. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukup kepada Allah kita menyerahkan diri. Tiada di hatiku selain Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya isi hati kita ini dengan kalimah Allah setiap saat, agar ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku selain Allah. Lamat wah barak niki, inilah akidah yang harus kita tanam agar puasa kita tenang, aman, bahagia dan nyaman. Tenang, aman, bahagia dan nyaman. Alhamdulillah. Baru yang kedua, al-ibadatu, perbaiki ibadah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, besok kita alasan puasa banyak yang tidak sholat. Alasan puasa banyak yang bangun siang. Alasan puasa banyak yang sholat asarnya dekat maghrib, zuhurnya dekat asar. Masya Allah. Karena apa? Dia ibadahnya tidak dia perbaiki. Mohon maaf Ibunda Tian, kita beranggap nantinya Ramadan itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga dalam beribadah kepada Allah, jangan pernah engkau bermain-main. Baik dari segi kehusyuan, baik dari segi waktu, maupun dari tata cara. Ada 3 saya bilang ini Bapak Ibu. Baik dari segi waktu, baik dari segi kehusyuan, maupun tata cara. Karena luwek dengan lemak, mudah-mudahan inak, ibu bapak inak terutama. Karena pelung gantung sembahyang asar. Mohon maaf, kadang-kadang sholat asar jam 5. Malik ke molok kolak elek kompor. Petehem de mantutu
perasa-rasa kompor yang gesang. Karena kembali ibadah solat kita tunda. Makanya mohon ina selesaikan solat asar aru-aru. Ya ampun. Nenek baik, solam meriap, solam sembahyang, solam pedih, pikiran kompor gesang. Nah, lamun tandek priri nelek mangkin nanti kita lalai nak. Nanti kita lalai nak Tuhan. Makanya tolong di bulan Ramadan naki ibadah-ibadah dunia, ibadah agar kita ibadah di bulan Ramadan fokus hanya tujuan kita kepada Allah Subhanahu. Dia tahu khusyuk. Lamanya ibadah di akhir waktu. Baraidah pada terpalik-palik. Tentu ni nak. Aku tentu membawa. Tentu. Selesaikan dulu dunia. Baru kita Allahu Akbar. Atau yang terpenting akhirat ini kita luruskan dulu, baru kita kerjakan dunia. Anu aman tina. Anu aman tina Tuhan lemak barang-barang hidup niki sila. Barang-barang saling cerita lemak niki sila. Karena kenikmatan ibadah puasa itu akan dirasakan oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqama ramadanan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan kesungguhan inilah yang akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ilik priri ini nak. Santan waktu mulai makin tertib dengan waktu. Tentang kehusyuan mulai makin tertib dengan kehusyuan. Mulai tertib dengan keadaan dengan kehusyuan. Mulai makin sudah diperbaiki. Agar nanti di bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa melaksanakannya. Lamun ilik makin ilik malambat, sampai puasa tetap akan lambat. Sehingga itulah bentuk kita latihan agar ibadah kita nanti kita mengerjakan dengan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, al-ilmu, yaitu ilmu. Sehingga tunas mungkin banyak di antara kita yang kita tidak mengenal apa itu puasa. Banyak di antara kita yang tidak kenal berapa rukun puasa, yang membatalkan puasa. Datang saja ngaji. Walaupun tidak dibahas oleh ulama itu, pelunggum niat dari rumah, saya akan kesana ngaji bulan puasa ini untuk mengenal ilmu tentang puasa. Maka biar ibu tidak tahu nanti tentang ilmu puasa, gugurlah kewajiban ibu-ibu andai tidak mengetahui apa itu ibadah puasa. Enggak nyak bahasa nek gedeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ku lalu ngaji bulan puasa, ya ku lalu tuntut ilmu puasa. Walaupun pada akhirnya nanti di seorang tempat kita ngaji, endein bahas tentang puasa, mun bahas masalah bermadu misal ini kesila, maka pelungguh pun sudah diberikan amal ilmu tentang puasa. Ini sangat mun ngaji juga dah ya ini kesila. Pokok datang ngaji, niat dari rumah saya akan ngaji di bulan puasa itu untuk menambahkan ilmu-ilmu tentang puasa. Maka itulah keilmuan yang akan membuat ibu tenang di dalam mengerjakan ibadah puasa. Baru yang keempat, al-mal, harta. Lamun keren ibadah, akidah kuat, ilmu marah, timan sekedik harta, endik dia bingung. Lagu lamun akidah kurang, ilmu kurang, ibadah kurang, timam loik harta benda, ia wajib pun susah le bulan puasa. Masya Allah, ina terpekanduk si eno, si seninen, sili. Terpekanduk si eno, sili. Akhir din tahun yang kanduk-kanduk. Gembit karena dinuah ibadah. Sila dengan saat puasa, sembahyang zuhur jarang, asar jarang. Nemen berbuka, bapak ibu, barun kena Allah malakasum tu doang. Wata tebing sakitian si nenek. Gembit karena keberkahannya tidak ada. Makanya harta itu ditaruh di nomor 4. Yang pertama adalah
akidah. Berembe ya tentang ini. Le bulan puasa emak lunas. Boleh hari ini sampai dengan tanggal 11 mungkin nanti. Cari harta sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau nanti sudah di bulan Ramadan, tolong belajar untuk zuhud. Wangkah melalui pikiran dunia, wangkah melalui anganan dunia, wangkah melalui gawe dunia. Makan tetap makan, dim kanggo di lalu makan. Lagu endek sajengah lalu barak bulan-bulan sebelum puasa. Ini kebalik kadang-kadang. Subhanallah, arak dengan mula ia berjamaah maghrib. Mohon maaf, angkah berjamaah. Mula bulan puasa, dituah berjamaah, jari berjamaah. Kadang-kadang sendeman puasa berjamaah. Dia meninggal puasa, dia datang bulan puasa kan berjamaah. Nah sila mungkin karena Nabi bahasa Nabi dalam hadisnya, hadis sak belajar, az-zuhdu fid dunya yarihul qalba wal badana. Sai zuhud dunia, ia tetebing senang hati, senang awak. No, lama sandik jengah lalu ina, ia tetebing senang hati, senang awak. Timat bebati 2000 lagu anu senang ada. Timat ngeromon oleh makan piro mau ini kisila lagu ndek dah unin bercerita. Nah inilah hari ini supaya kita jelaskan agar jelas puasa ini rentetannya sangat penting. Sebelum kita bertarung, kita sudah latihan dulu dengan persenjataannya yang kuat, Bapak Ibu. Selanjutnya bahasa Nabi, waragibatu fiha tutaibul qalba wal badani. Sai sibuk elek dunia, sai sibuk dengan dunia, maka Bapak Ibu disibukkan hati dan badannya oleh Allah. Susah hati, susah badan. Sila lamun yak dunia ni kita tidak pernah cukup kecuali kita sudah mati. Enggak tetap cukup isi dunia lamun tumput ya potakan entah ke di mana syarakatul maut mungkin itu 100.000 wajib kena main ini kesila menuju luk kesila. Inilah kita dunia ini. Kalian saya jelas, ibunda yang hormati ayanda, boleh dikangon makan bulan puasa, nuntut rezeki bulan puasa, tetapi kita tidak sejengah di bulan lain. Di mama makan parak menah, lamun laku ya laku. Di maningga sembayang temalampa, lamun ya laku ya laku. Lagu searan angan jerumati kita paling juluk lepakan timan diman sembayang Subhanallah. Seperasaan itu banyak paling julu datang itu. Ternyata datang itu dengan samurian baru berbuka, ia terjorat isi pelanggan. Akhirnya belajar kita zuhud nanti di bulan Ramadan tidak terlalu mengejar dunia. Yang kedua, qanaah. Napiaran qanaah kadisa terima belajar ilmu makin mberua rasen sak tebet si nenek dedek boyak sak lain. Ni Masya Allah ina tuan iten ni ampun susah siloek lalu kamele berbuka puasa kadang-kadang 15 macam. Subhanallah, atap doang baun pinak jari 5. Emben pecel, emben urapura, pelecing, apa tiara dan dah ni kesila. Batang tak napi ni kesila. Masya Allah, sirakus ni kesila. Ada nak pelecing doang baik, ada nak pecel doang baik. Karena kita memutar ke dalam. Dia terawih berbret. Allahu Akbar. Dia terawih. Angka wile separuh tak sampean. Ni satu-satuan ni kirang meno. Subhanallah. Pecel tamu. Apa Malik? Datang elek Mas'un Malik. Anu nabi urap-urap tamu. Munggah anu ni kena. Ya pinyak anu ni kesini. Subhanallah. Akhir buruk tak puasa. Walau juk masjid doang, walau berdiri doang di sini. Angka
Angkat mentan ni nak anu sakit ya ke ulang dulu penyok ni kesila. Saya lakukan mangkin ni kesila. Makanya belajar dalam berpuasa ini adalah saya pelinggi dan senangnya. Karena medek luik lalu boya tina tuan. Datanglah unden ya bibit. Lagu saranita, wah ini saranita, ini kesila. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah, Rabbal, astagfirullah, minal khataya. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Amin ya Rabbal. Nah mungkin ada hadis Nabi yang jelaskan hari ini untuk menyambung yang 4 persiapan ibadah tadi itu, yaitu akidah, ibadah, ilmu, dan harta. Nabi sambungannya saya cari di kitab lain untuk menyambung satu dakwah dengan dakwah yang lain, Bapak Ibu. Nabi bahasa Nabi, al-ummuhatu arbaun. Pokok daripada semua perkara itu ada 4 bahasa Nabi. Yang pertama, ummul adwiyah, pokok daripada penyakit atau pokok daripada obat. Yang kedua, ummul adab, pokok daripada adab. Yang ketiga, ummul ibadah, pokok daripada ibadah. Yang keempat, ummul ummaniyu, pokok daripada harapan dan tujuan kita. Sak pertama bahasa Nabi, pa ummul adwiyah qillatul akli. Maka pokok daripada semua obat adalah sedikit makan dan menjaga makanan itu sendiri. Sehingga bulan puasa nantinya supaya belajar hari ini menahan makanan, jangan berlebih-lebihan. Karena seperti tiang bilang tadi, maka bisa kita batal puasa kita. Ini ndik tahu puasa berjelu-jelu gara-gara sakit tian yang kita korbankan gara-gara makan yang sembarangan. Ini seminggu ndik puasa, wak salak kakan, wak salak berbuka, telu jelu di puasa. Makanya berhati-hatilah, jangan rakus di bulan puasa. Yang kedua bahasa Nabi, Bapak Ibu, wa ummul adabi qillatil kalam. Dan pokok daripada adab adalah sedikit berbicara. Lamun mele terhormati si dengan lain, dendek luwih raos. Lamun mele tersayang si nenek lemak le bulan Ramadan, dendek luwih raos. Ia kena ni kesila. Karena orang-orang yang banyak bicara itu banyak dosanya dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ganti dia dengan berzikir kepada Allah. Selalu berzikir setiap saat agar kita napi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh suami, dicintai oleh anak. Lama macam rewet di bulan puasa selapu dengan meriim, semama meriim, anak ke meriim. Andai melalu belanja mengerawas kaca bapaan, wasok gula mak lampir nu ni kesila. Warwan ni kesila, anak kan ngerawas kau karot ni kesila. Apalagi sakodek Bapak, ambil lomba mak lampir nu ni. Saya mau kena mak lampir. Inak saya saya tan makin sila. Tiada orang yang menyayangi kita kalau kita banyak bicara.
Karena adab tertinggi itu adalah qillatul kalam, sedikit berbicara, ganti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ummul ibadah, dan pokok daripada ibadah, qillatiz zunubi, sedikit kita punya dosa. Sehingga di bulan Ramadan nanti berhenti melakukan dosa apapun, sekecil apapun, hindari dia Bapak Ibu. Ibadah kita diterima oleh Allah. Lamun dek gawe dosa le bulan puasa, puasa terterima si nenek. Lamun dek gawe dosa le bulan puasa, doa terterima si nenek. Lamun dek napiran gawe dosa le bulan puasa, maka sekalian ibadah-ibadah kita itu pasti dan wajib akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada kemaksiatan satu di bulan Ramadan, maka ibadah kita mud gawe nejak lagu din terterima si nenek. Begitu disodorkan, ini ada dosa yang dia bikin tadi ini, ditunda Bapak Ibu. Sampai kapan kita akan menghapusnya lagi, kecuali kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun depan. Sehingga baru datang yang keempat, wa ummul amani as-sabru. Pokok daripada semua harapan adalah bersabar kepada Allah. Sehingga apapun dait milik bulan puasa, maka sabar yang tertinggi. Apapun ruang ekonomi milik bulan puasa, sabar yang tertinggi. Apapun ruang panas andil lemak milik bulan puasa, sabar yang tertinggi. Apapun ruang hujan dinarak dengan datang berjual menu-menu, sabar di bulan puasa. Tae kajin gula, sabar di bulan puasa. Tae kajin beras, sabar di bulan puasa. Dendek bayi tae kajin beras, semama mun sempatan. Nin tahun apa-apa ni ya, pria kan gamak ni kesilah. Nin tahun gula tae, ada ni menaik uang terpentunan memang sempatan ni kesilah. Kayatan makin banyak sabar. Kita banyak sabar dan sabar. Inilah maknanya harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum tiang tutup pengajian ini, tiang simpulkan dulu kadin searah ya tengat dimituli. Sak pertama, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persiapkan ibadah bulan Ramadan ini dengan 4 perkara. Yang pertama, perbaiki akidah. Yang kedua, perbanyak dan perbaiki ibadah. Bukan hanya perbanyak, tapi perbaiki. Karena luwik dengan sembayang luwik lah gundin kerisaan. Perbanyak dan perbaiki. Yang ketiga,
perbaiki ilmu kita dengan jangan lupa menuntut ilmu di bulan Ramadan. Tunas hari Jumat besok ke depan kita agak awal datang. Kita mulai setelah sholat asar, hanya jeda 15 menit langsung kita mulai. 5:30 kita sudah tutup, langsung kita pulang bersama-sama. Kadisan dinarak tata sili isi semamet. Enggak niat tunas, dendek lalu ngaji, lamum deman priap semamet. Karena dosa yang akan kita dapati. Ingat nggih? Yang selanjutnya baru harta benda. Tetapi apapun bentuk harta benda itu, belajar dengan qanaah, terima embe pun ruan, ia rezeki elik nenek. Dan dalam hal dunia, lemak li bulan puasa, zuhud, dendek sa jengah lalu gawein. Engkah sa ucapan lalu dunia, engkah sa angenan lalu dunia, engkah sa gawe lalu dunia. Aran-aran istirahat. Dendek sa tekena, jelo lain masih menu, puasa masih menu. Ia rodang tepit si nenek. Ngasihlah istirahatkan badan di bulan puasa ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya sedikit kita berbicara, insya Allah akan mencintai kita dan dicintai oleh keluarga dan manusia. Yang kedua, sedikit makan kita akan sehat, nah Tuhan. Sedikit dosa kita akan diterima ibadah oleh Allah. Dan ingat, jangan lupa bersabar, karena cobaan di bulan puasa itu tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sekali cobaan di bulan puasa itu tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, pembangunan Pelunggum sudah jalan sehingga kita bisa duduk santai. Lagi sedikit tetap tiang kerjakan. Berkat amal-amal Pelunggum selalu tiang kerjakan. Tidak ada yang tiang pakai sepersen pun Bapak Ibu. Semua saya pakai untuk pembangunannya. Dan terima kasih. Selanjut besok acara kita hari Jumat. Kita akan hultah daripada majelis ini. Tetapi hallnya majelis. Yang kedua, hall seluruh ibu bapak kita, seluruh guru kita, dan seluruh keluarga kita. Kenapa tiang ambil minggu terakhir di bulan Sya'ban? Di sanalah kita tumpahkan doa kita. Di sanalah kita tumpahkan Fatihah kita. Kita kirim untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Sehingga tunas, jangan tidak hadir besok. Karena itu adalah keperluan ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan keperluan tiang saja. Kita akan bersama mendoakan ibu bapak kita. Senina semamer sawa bejulu, anak jarit sawa bejulu. Besok kita atar dia di Jumat terakhir bulan Sya'ban. Sama-sama hadir nanti. Tidak ada yang akan datang, tamu tidak ada. Karena biasanya orang kalau hulta itu banyak yang datang. Kalau kita tidak, saya yang akan mimpin zikir langsung, saya akan yang mimpin istighazah langsung, dan saya akan mimpin tahlil zikir untuk seluruh keluarga kita. Insya Allah inilah janji tiang sama Pelunggu Desenamian. Bukan kayak, mohon maaf, hultah itu harus, enggak. Saya hultah untuk hultah keluarga, untuk hultah guru, dan seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah terus semangat, jangan kendor, agar kesemangatkan itulah yang akan membuat kita sampai kepada Allah. Insya Allah hari Sabtu tetap kita ketemu niki Lendang Tengari. Hari Minggu Penyawung, hari Minggu Penyawung. Senin biasanya Senin pagi niki Bukit Arjuna, tetapi kita akan ganti pengajiannya menjadi Senin sore. Sekali di Bukit Arjuna biasanya Senin pagi, kita akan ganti nanti menjadi Senin sore, karena kedepannya Senin sore kita untuk ngaji. Untuk hari Selasa, untuk hari Napio, hari Rebo kita ketemu di Anyar. Untuk hari Kamis nanti kita biasa lagi tuh kejauh lita belai niki bagian laut ya lain malik niki silang. Nah itu saja, mudah-mudahan mari kita tutup di Jumat ini dengan doa istighfar untuk diri, untuk suami istri, untuk anak, dan untuk semua keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Tunas kerisa tamelinggi agar kita semua benar-benar dekat, benar-benar khusyuk di dalam kita berdoa kepada Allah.